teman-teman semuanya. Jadi kami sekarang ada di Axis Koi Farm untuk mewawancarai bapaknya. Nah, aku sama Sila sekarang udah ada di tempatnya dengan bapak siapa, Pak? Eko Prasetyo. Oh, pasti ya. Oke, mungkin untuk awalan Bapak, saya izin menanyakan untuk Bapak sendiri tuh mendalami Axis Koi Farm ini udah berapa lama ya, Pak? Kalau hobi koi dari kecil, tapi untuk main di koi secara profesional dari tahun 2017. Oke, berarti Bapak sekarang untuk fokusnya sekarang itu Bapak dari pembenihannya atau hanya pembesarannya aja, Pak? Saya dari breedingnya, dari pembenihannya. Oke. Karena saya pakai farm, ini namanya pakai farm gitu. Jadi peternakan gitu loh, peternak koi. Tadi kan Bapak bilang ini dari pembenihan dulu ya. Nah, untuk pembenihan itu sendiri tuh ada kriteria khusus nggak untuk Kalau di yang koi bagus ada- seperti apa? Kalau di koi itu ada pertama kelas IQ untuk show, yang kedua IQ, baik kualitas tinggi lah untuk penghobi yang senang kualitas bagus. Yang A, yang kedua grade A itu yang buat penjual untuk pemula. Ada lagi yang grade-grade di bawahnya B, C, D itu buat tester kolam atau hanya sekedar kolam-kolam taman hiburan, ya kayak rumah makan gitu. Yang penting itu warna-warni itu ada grade-nya sendiri. Nah, untuk sekarang ini berarti Bapak untuk wadah pembudidayaannya Bapak sekarang pakai apa aja? Medianya, Iya, medianya. kalau sekarang kolam beton semua untuk proses dari pemijahan awal, terus untuk tahap berikutnya sortir ikan anakannya itu benihnya ditaruh di fiber kecil gitu. Terus kalau sudah 2 minggu saya malah fokus jual, Bang. Aslinya saya malah jual buraya koinya itu, benih koinya. Kalau yang sisanya dijual dibagi sama petani, sama saya pelihara sendiri di kolam lumpur di sawah. Berarti untuk buraya. Paling beda Mbak sama yang lain. Kalau se-Indonesia itu mungkin hampir beda, paling beda saya. Kalau mereka petani, mereka fokus beternak, dipelihara sampai besar sendiri, diurusi sendiri. Kalau saya malah justru jual anakannya dulu. Anakannya dulu baru Bapak yang Sisanya, kalau yang bagus itu warna hitam, dia calon seperti induknya. Yang diharapkan 3 warna, 2 warna. jadi emang dari si larvanya itu tuh udah kelihatan ya Pak mana yang bakal 3 warna, mana yang 2 warna. Iya, dari larvanya kelihatan nanti kira-kira umur 1 minggu sudah kelihatan. Kelihatannya hanya merah dan hitam, tapi yang calon bagus yang hitam. Yang saya jual juga yang hitam. Untuk pakan nih Pak, ini jenis pakannya pakai pakan alami ya, sama buatan atau? Kalau yang masih buraya setelah pemijahan 2 hari menetas, hari ketiga, keempat, kelima pakai telur kuning telur ayam yang direbus. Kali ketiganya bisa dibantu sama cacing sutra. Oke, berarti untuk yang besar kayak gini itu berarti udah pakan buatan ya Pak? Pelet ya, Bu. Pelet. Nah, tadi yang pemberian pakan itu untuk koi sendiri itu frekuensi pemberian pakannya gimana Pak? 2 kali sehari apa 3 kali? Sebenarnya tergantung tujuannya, Mbak. Kalau saya sih penjual yang senang ikan gede. Karena penjual yang senang ikan gede, saya hobi kasih makan bisa sehari 4 kali 5 kali, minimal 4 kali. Untuk ngejaga kualitas airnya itu seperti apa Pak? Kayak suhunya, pH-nya itu bagaimana? Kalau saya sih pH nggak terlalu tak ukur banget. Yang penting filterasi bagus, rajin backwash lah. Kotoran yang di bawah filter ini dikuras sama dijaga dari air hujan. Gitu. Kalau kuras itu biasanya berapa kali sehari atau bagaimana? Kadang tergantung targetnya juga, Mbak. Kalau cuman dipelihara biasa, ikan yang penting gemuk, sebulan sekali dikuras
bagian filternya nggak apa-apa. Tapi kalau kepengen ikannya lebih bersih, lebih kelihatan shining lah, bersih banget kayak ikan mau dilombakan itu, tiap hari tiga kali sehari itu ganti air kira-kira 30% lah. Untuk di sini ada ini nggak Pak? Pernah nggak koi yang kena penyakit gitu? Itu cara penanganannya seperti apa? Penyakit memang sering ada, apalagi ikan baru beli dari kota lain atau panen dari kolam lumpur gitu. Itu memang kalau di kita itu di koi itu wajib ada istilahnya karantina, Mbak. Beli ikan baru sebenarnya wajib karantina gitu. Tapi kadang ada orang yang bandel atau mungkin sudah percaya ikannya dari pembeli bersih gitu. Kalau menurut penghobi koi yang lain tuh umumnya memang wajib karantina. Kalau nggak mau karantina ya mandi PK itu. Untuk koi sendiri sebetulnya dari larva nih Pak sampai ke yang besar itu tuh berapa lama? Itu tergantung keepingnya sendiri, Mbak. Yang merawatnya, orang yang merawat. Kalau saya sih 2-3 bulan ini kan sudah 5 cm sampai 10 cm. Jadi bisa kemungkinan 1 sampai 3 bulan untuk panen. Kalau peliharanya di kolam lumpur terus tebarnya padat gitu, biasanya 3 bulanan sudah 10 cm, tapi warnanya lebih terang kalau di kolam lumpur. Kalau yang di Wiber itu kayak pelanggan-pelanggan yang beli di keeping di Wiber, warnanya belum terang tapi dia cepat besar. Oke. Nah, Bapak kan tadi menyebutkan Bapak dari pembenihan sampai pembesarannya gitu ya Pak. Untuk aspek bisnis Bapak sendiri, target pasarnya itu ke siapa dengan harga berapa? Kalau saya sih semua penghobi, kadang juga sesama penjual atau sesama keeper. Dia pelanggan utamaku malah yang sering itu namanya kiper. Dia seneng ngiping ikan. Dia memang penjual tapi dia senang belanja ke saya ikan kecil dari burayak. Dia sudah feeling ikanku menghasilkan. Itu dari umur 10 hari dari larva saya sudah mulai posting dijual. Kalau yang pelanggan biasanya langsung ambil. Kalau yang kirim ke luar kota saya nunggu 15 hari. Umur 15 hari saya jual. Untuk harganya itu yang 15 hari itu berapa Pak satu ekornya? Kira-kira berarti satu ekor 750 karena saya jualnya minimal 1000 ekor 750.000 belum sama ongkir. Nanti dibonusi 100 ekor jadi saya kirim 1100 ekor 700.000. Jadi kalau misalnya paling jauh Bapak ke kota mana nih? Kalau saya sendiri sih yang kirim itu ke Lampung sama ke Bali. Tapi ikanku banyak terbang ke Malaysia pernah. Saya tadi itu kan kadang ikan saya diposting sama teman-teman laku kemana gitu. Kan Bapak tadi mulai dari 2017 ya, berarti kan sudah lumayan lama, sudah lama lah. Nah, saran Bapak nih bagi pemula yang mau koi farm seperti ini tuh apa Pak? Kalau untuk koi farm, Mbak, pilih indukan yang bagus. Kalau mau beternak, pilih dulu indukan yang bagus. Kalau orang di koi itu ada 3 karakter. Satu, bagus menurut polanya milih yang bagus dulu. Yang kedua, ada yang ikannya yang penting bersih, kelihatan wah gitulah, shining. Yang ketiga, body. Kalau saya yang penting body sama polanya bagus. Nah, Bapak kan udah lama banget ya. Untuk harapannya di perkembangan usaha budidaya ini tuh kedepannya seperti apa harapan Bapak? Kalau saya sih yang penting, kalau saya sendiri yang penting bisa buat bisnis orang banyak, Mbak. Kalau di koi, Mbak, kalau di koi itu banyak tambah saudara, tambah rezeki. Memang untuk perputaran bisnis secara nasional juga bagus koi. Koi kan gak cuma ikannya aja yang laku, ekspedisinya laku, petani juga dapat benih ikan bagus, terus bakul pelet juga laku,
bakul media itu media untuk filter kolang koi juga laku sih. Berarti dari Bapak sendiri harapannya semoga makin banyak orang-orang yang bisa apa ya jadi pekerjaan gitu ya dari sini Iya. tuh. Menurut Bapak kunci keberhasilan dalam bisnis budidaya ini tuh apa sih? Sebenarnya itu telaten lah Mbak, konsisten. Ilmu nomor satu memang. Belajar itu bisa dari farm yang baru, farm yang gede, tetap ada ilmunya karena itu berdasarkan pengalaman. Kalau yang kepengen sukses ya telaten nomor satu Mbak. Karena di koi itu malah justru yang dipelihara airnya sih, bukan ikannya. Ikannya harus, airnya harus bersih, harus terhindar dari amonia. Jadi perlu telaten ganti air, yang penting telaten memperhatikan ikan sama air. Mungkin dari pertanyaan kita kami cukupkan ya Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah bersedia diwawancarai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita realisasikan nanti ke depannya. Terima kasih banyak ya Bapak. Oke teman-teman semuanya, kita pamit ya teman-teman. Bye.